salah satu unsur yang terkandung dalam protein dan asam deoksiribonukleat. Unsur ini memiliki lambang unsur yaitu N. Nitrogen terkandung dalam struktur semua makhluk hidup. Bahkan pada udara pun juga ada nitrogen yang jumlahnya sebesar 78% di seluruh atmosfer bumi. Sayangnya, tumbuhan dan hewan tidak bisa menggunakan nitrogen dalam bentuk gas. Nitrogen paling diperlukan pada bidang pertanian jika tersedia dalam bentuk amonia. Nitrogen juga merupakan salah satu unsur hara yang diperlukan oleh beberapa jenis tanaman air. Nitrogen sangat memiliki banyak manfaat dan dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup melalui siklus nitrogen. Siklus nitrogen adalah proses perubahan senyawa yang mengandung unsur nitrogen, kemudian berubah menjadi bentuk kimiawi lain. Perubahan tersebut dapat terjadi secara biologis maupun non-biologis. Siklus nitrogen sangat dibutuhkan dalam ekologi, karena jumlah ketersediaan nitrogennya berpengaruh terhadap tingkat ekosistem, termasuk produksi primer dan dekomposisi. Siklus nitrogen bisa tergantung pada aktivitas manusia, seperti pembakaran bahan bakar fosil, penggunaan pupuk nitrogen buatan, serta pelepasan nitrogen ke air limbah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita akan membahas bagaimana sih cara siklus nitrogen itu terjadi. Nah, siklus ini diawali oleh jatuhnya nitrogen di udara bersama air kemudian menyerap ke dalam tanah. Kemudian, nitrogen berada di dalam tanah, dia tidak dapat langsung diambil oleh tumbuhan. Namun, ada beberapa tumbuhan yang dapat menyerapnya, yakni tumbuhan yang bersimbiosis dengan bakteri Rhizobium atau tumbuhan yang memiliki bintil akar. Nitrogen yang tidak diserap oleh tumbuhan yang memiliki akar bintilan ini kemudian akan diubah menjadi amonia oleh bakteri Rhizobium. Proses ini disebut fiksasi nitrogen. Setelah proses fiksasi nitrogen yang telah menjadi amonium, kemudian akan diubah oleh bakteri Nitrosomonas menjadi nitrit, kemudian akan diubah menjadi nitrat. Nitrat ini merupakan unsur yang dapat digunakan oleh semua tumbuhan. Kemudian tumbuhan ini akan menyerap nitrat tersebut untuk melalui fotosintesis dengan proses yang disebut dengan asimilasi. Jika ada tumbuhan yang telah menyerap nitrat ini kemudian mati, atau beberapa hewan yang memakan tumbuhan tersebut mati, yang kemudian menjadi bangkai makan, bangkai tersebut akan diurai oleh dekomposer baik fungi maupun bakteri. Hasil penguraian tersebut akan menjadi amonium. Proses ini disebut dengan amonifikasi, sehingga akan diubah kembali menjadi nitrit dan nitrat melalui proses nitrifikasi tadi. Nitrat yang tidak terserap oleh tumbuhan untuk melakukan fotosintesis akan diubah menjadi nitrogen bebas oleh bakteri dinitrifikasi. Nitrogen bebas tersebut yang berada di atmosfer akan kembali melakukan siklusnya atau akan berdaur ulang secara terus-menerus. Siklus nitrogen adalah proses alami yang memungkinkan nitrogen gas mengalami berbagai perubahan bentuk agar dapat dimanfaatkan oleh makhluk hidup. Meskipun nitrogen melimpah di atmosfer, sebagian besar donor organisme tidak dapat menggunakannya secara langsung dalam bentuk gas. Oleh karena itu, nitrogen harus melalui proses fiksasi oleh bakteri seperti Rhizobium yang mengubahnya menjadi amonia. Selanjutnya, melalui proses nitrifikasi, amonia diubah menjadi nitrit dan nitrat yang dapat diserap oleh tumbuhan dalam proses asimilasi. Ketika makhluk hidup mati, nitrogen dalam tubuhnya diuraikan melalui proses amonifikasi dan kembali mengalami nitrifikasi. Sebagian nitrat juga dapat dikembalikan ke atmosfer melalui proses denitrifikasi oleh bakteri tertentu. Siklus ini sangat penting bagi keseimbangan ekosistem, namun juga dipengaruhi oleh aktivitas manusia seperti penggunaan pupuk dan pembakaran bahan bakar fosil. Sekian dari kelompok kami. Jika ada salah kata, mohon berkenan maaf. Selamat bulan puasa. Selamat lebaran.
Sekian dari kami. Terima kasih. Selamat menunaikan ibadah puasa. Hasil penguraian tersebut akan Sudah katanya udah Anik, ini video apa ini anak?